Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang LKS halaman 24 sampai 26 ya, yang bagian ABC. Jadi langsung saja pertanyaan nomor satu. Perintah untuk mengubah jenis ukuran dan warna huruf. Jenis ukuran dan warna huruf. Sini kita perhatikan. Saya misalnya memiliki sebuah tulisan ya, jenis ukuran. Jenisnya pertamanya adalah menggunakan font ya. Jadi di sini font. Ya, untuk fontnya jadi bisa diganti kayak tulisan Latin misalnya seperti ini. Nah, ini dibesarkan kayak gitu. Ini disebut dengan font ya. Jadi yang jawabannya adalah yang B di bagian ini. Ya, ini tulisannya font bisa dilihat ya. Terus nomor 2, perintah alignment right adalah rata kanan ya. Jadi rata kanan maksudnya seperti apa? Jadi kita pilih tulisan ini, lalu kalau saya klik di align text right yang ini, otomatis tulisannya dia akan menuju ke kanan atau alinea di bagian kanan. Nah, ikonnya itu adalah yang C, jadi yang ini ya, yang garis yang ratanya ada di bagian kanan. Setelah itu yang nomor 3 adalah justify. Jadi kalau misalnya tulisan ini saya buat banyak misalnya ya. Oke, misalnya, nah ini kan masih dalam bentuk rata kanan ya. Jadi kalau justify, kalau saya klik, nah dia otomatis akan lurus di bagian kanan dan kirinya ya. Cuma ini spasinya harus bener ya biar apa makin sesuai ya. Kalau kita perhatikan di sini, nah dia akan mengikuti rata di bagian kiri dan kanannya seperti ini. Jadi untuk justify itu ikonnya yang seperti ini bentuknya. Jadi yang bagian kiri sama kanannya itu rata. Jadi yang nomor 3 jawabannya D. Selanjutnya nomor 4, perintah di samping untuk tulisan rata tengah ya. Jadi kalau kita lihat, kita pilih tulisannya, terus kita klik rata tengah, maka tulisannya menjadi rata tengah. Jadi semuanya masuk ke tengah gitulah ya. Nomor 5, tombol di bawah ini yang digunakan untuk membesarkan dan mengunci semua huruf. Itu adalah caps lock. Jadi yang B, kalau saya tekan caps lock di keyboard, lalu saya menulis ya, misalnya tulisan, otomatis seluruh tulisannya akan jadi huruf besar. Jadi intinya itu yang disebut dengan mengunci ya, jadi itu caps lock. Selanjutnya nomor 6, tombol untuk memberi jarak antar kata adalah spasi atau spacebar. Jadi misalnya saya punya dua kata, misalnya tulisan bagus ya. Jadi kalau misalnya saya tidak menggunakan spasi, tulisannya akan jadi seperti ini. Nah, untuk memisahkannya kita bisa menekan tombol spasi atau spacebar ya di keyboard ya. Terus nomor 7, fungsi dari new adalah untuk membuat dokumen baru ya. Jadi saya klik file, new ya, ini ya yang ini. New lalu blank dokumen, otomatis kayak saya akan membuat dokumen yang baru. Itu disebut dengan new. Nomor 8, kegunaan dari indentasi adalah yang B ya. Jadi naskah yang diketik menjadi lebih rapi. Maksudnya indentasi itu tulisan yang menjorok di bagian awal paragraf ya. Contohnya yang seperti ini. Saya tekan tab, nah ini yang disebut dengan indentasi. Terus nomor 9, di bawah ini yang disebut icon line spacing adalah yang A. Jadi yang kalau saya klik, nah ini yang disebut dengan line and paragraph spacing di sini ya. Kalau di LKS tulisannya line spacing. Nah, kalau saya klik maka akan otomatis keluar jaraknya. Kalau saya buat 2 nanti otomatis jaraknya akan jauh seperti ini gitu. Terus nomor 10, persetujuan suatu perintah menggunakan perintah yes ya, yang A ya. Terus nomor 11, jarak antara baris kalimat satu dengan baris kalimat di bawahnya disebut dengan spacing ya, ini sebenarnya spacing ya.
Coba kalau di situ ada tulisannya spasi, jadi disebut dengan spasi ya. Yang B ya, spasi. Terus nomor 12, menghapus suatu naskah menggunakan perintah delete ya. Nomor 13, memilih atau mengeblok semua bagian naskah menggunakan CTRL-A. Jadi A itu maksudnya all ya, semua. Itu untuk memilih semua. Jadi kalau misalnya saya klik CTRL-A di sini, saya memilih semua tulisan saya gitu. Terus nomor 14, menurunkan kursor menggunakan enter ya. Ya, jadi kalau saya lihat dari misalnya kursor ini yang kedip-kedip ini adalah kursor. Kalau saya klik enter, nah otomatis kursornya menjadi di bawahnya. Itu adalah menurunkan kursor ya, maksud yang dimaksud seperti itu. Terus nomor 15, mengatur spasi menggunakan langkah panjang. Caranya um, mengatur spasi page layout page. Oke, ini harusnya di line and spacing option ya, bukan di page layout. Karena kalau saya lihat page layout terus page paragraf ya, misalnya paragraf di sini nggak ada yang jenisnya paragraf di page layout. Terus kalau page setup itu bukan untuk mengatur spasi tapi mengatur ukuran kertas. Kalau insert font itu nggak ada juga karena font itu tidak di insert. Terus kalau page layout alignment bahkan alignment juga tidak ada di sini. Jadi yang nomor 15 ini bonus ya. Nomor 16, kumpulan icon yang berfungsi dalam penformatan pada Word disebut toolbar formatting ya. Dalam penformatan pada Word. Jadi maksudnya kalau saya insert gambar, terus misalnya gambar ML Hidayat, terus saya misalnya pilih gambar misalnya gambar ayo sekolah ke madrasah ini. Nah, untuk format, jadi di formatnya di sini ya. Ini disebut dengan toolbar formatting. Format itu maksudnya kita bisa mengganti jenis gambarnya atau gaya gambarnya seperti apa. Oke, selanjutnya nomor 17 untuk typing dapat juga dilakukan dengan perintah CTRL-Z ya. Jadi misalnya saya ingin membuat tulisan, tapi kalau saya nggak jadi, ya saya tekan CTRL-Z, otomatis tulisannya jadi hilang gitu. Terus nomor 18, mengganti warna huruf dengan icon font color ya. Jadi font color. Jadi misalnya saya ingin mengganti warna tulisan bagus ini, font colornya ada di sini. Saya klik. Lalu saya misalnya ingin menggantinya dengan warna biru. Nah, maka tulisannya akan berubah menjadi warna biru. Itu adalah font color. Terus nomor 20, di bawah ini merupakan kotak dialog untuk mengatur spasi adalah yang D ya, line spacing ya. Jadi yang ini adalah line spacing untuk mengatur spasi. Terus nomor 21, mengganti jenis huruf menggunakan icon font. Icon font itu yang ini. Nomor 22, membuka naskah menggunakan office button open ya. Jadi office button sama aja dengan file, lalu open. Setelah itu kita bisa membuka naskah atau dokumen yang kita inginkan. Nomor 23, nama icon di samping adalah font color. Kegunaannya untuk memberi warna pada tulisan. Yang ini ya, yang barusan saya jelaskan tadi. Terus nomor 24, align center digunakan untuk membuat rata tengah. Jadi yang ini, kalau saya klik align center, nah ini ya align center ya, rata tengah. Terus 25, nama icon di samping adalah line spacing. Kegunaannya untuk mengatur spasi pada tulisan. Nomor 26, tombol CTRL-Z berfungsi untuk membatalkan perintah. Ya, sama dengan tulisan yang saya buat tadi, terus saya klik CTRL-Z, maka perintahnya dibatalkan. Nomor 27, memberi jarak antar kata menggunakan tombol spasi ya. Nomor 28, menghapus dengan arah ke belakang menggunakan tombol backspace. Nomor 29, jarak antara baris kalimat dengan baris kalimat di bawahnya disebut spasi. Terus nomor 30, ruler line dapat digunakan untuk mengatur indensasi ya. Jadi ruler line itu yang ada di bagian atas ini. Kita bisa mengatur indensasinya seperti ini. Ya. Jadi seperti itu.
Lanjut ke nomor 31, jelaskan langkah mengatur spasi 2 pada naskah. Yang pertama, pilihlah tulisannya. Setelah itu klik line and spacing option. Setelah itu klik tombol 2. Maka kita sudah memiliki spasi 2 ya. Nomor 32, sebutkan 4 tombol di keyboard dan kegunaannya. Yang pertama adalah tab untuk mengatur indeksasi. Yang kedua adalah tombol backspace untuk menghapus ke belakang, tombol delete untuk menghapus tulisan di depan, lalu tombol enter untuk memberi jarak atau satu baris pada dokumen ya. Terus nomor 33, sebutkan 4 alignment dan kegunaannya. Oke, yang pertama adalah align left. Jadi ini untuk membuat rata kiri, align center untuk membuat rata tengah, align right untuk membuat rata kanan, dan juga justify untuk membuat rata kiri dan kanan. Selanjutnya nomor 34, jelaskan perbedaan font, font size, dan font color. Font itu adalah jenis tulisannya. Jadi jenis tulisannya itu yang seperti ini. Kayak kita tulis Latin ya, itu adalah jenis tulisan. Font size adalah ukuran tulisan. Jadi makin besar size-nya, makin besar tulisannya. Lalu font color adalah warna tulisan. Kalau saya klik warnanya seperti ini, maka tulisannya akan berwarna biru. Terus nomor 35, jelaskan apa yang disebut dengan indentasi dan bagaimana cara mengaturnya. Indentasi adalah jarak tulisan kalimat pertama di sebuah paragraf, dan cara untuk mengaturnya kita bisa menggunakan ruler line ataupun dengan menggunakan tab. Kalau saya klik tab, maka indentasinya akan muncul seperti ini. Kalau dengan menggunakan ruler line, kita bisa tarik garis yang bagian atas ini sesuai dengan format indentasinya kita inginkan di mana. Jadi seperti itu anak-anak, silahkan selamat mengerjakan, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.